Halo sobat terbaikku, salam hangat dari The Radioman Channel. Terima kasih sudah hadir lagi di ruang suara yang sederhana ini, tempat di mana cerita musik, perjuangan, dan nilai-nilai hidup jadi satu dalam untayan narasi yang menyentuh. Hari ini, kita akan menyusuri perjalanan legendaris dari seorang maestro, Rhoma Irama, yang membawa musik dangdut tak sekadar dikenal di negeri sendiri, tapi juga menggema hingga ke panggung dunia. Sobat Dangdut The Radioman Channel, tahun 1970-an hingga 1980-an adalah masa-masa keemasan bagi seorang pria asal Tasikmalaya yang dulu dikenal sebagai Raden Haji Rhoma Irama. Tapi siapa sangka, pria sederhana ini kemudian menjelma menjadi sosok fenomenal yang bukan hanya mengubah wajah musik tanah air, tapi juga berhasil membuktikan bahwa musik dangdut bukan musik kampungan. Saat itu, stigma bahwa dangdut hanya musik rakyat kelas bawah sangat kuat. Musik ini dianggap tak layak disejajarkan dengan rock, jazz, atau pop yang lebih elit di mata publik urban. Tapi Rhoma Irama, dengan gagah berani berdiri di tengah badai anggapan itu, dan berkata, tidak ada musik yang rendah, yang ada hanya pandangan yang merendahkan. Sobat Dangdut The Radioman Channel bersama grup legendarisnya, Soneta Group, yang resmi berdiri tahun 1973, Rhoma mulai mengusung visi baru. Ia tak hanya ingin menghibur, tapi juga mendidik dan menyampaikan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual lewat lagu. Musik bukan sekadar denting nada, tapi jalan perjuangan, dan perjuangan itu tak main-main. Rhoma Irama membawa misi besar. Ia ingin mengangkat martabat dangdut, baik dari sisi musikalitas maupun muatannya. Maka hadirlah dangdut yang digabung dengan unsur rock, pop, Melayu, bahkan Timur Tengah. Lirik-liriknya pun kaya makna, menyentuh berbagai tema, cinta, kemiskinan, korupsi, moral, dan ketuhanan. Tahun demi tahun berlalu, album demi album pun dirilis. Ribuan panggung digelar. Tapi Rhoma tak berhenti hanya di dalam negeri. Ia tahu, jika ingin membuktikan bahwa dangdut bukan kampungan, maka harus berani tampil di dunia internasional. Sobat Dangdut The Radioman Channel tahun 1976, Rhoma Irama dan Soneta diundang untuk tampil di festival musik internasional di Malaysia, lalu menyusul ke Singapura, Brunei, hingga ke Hong Kong. Tapi puncaknya adalah saat Soneta tampil di Jerman dalam sebuah event internasional pada 1984. Di situ, Rhoma menyanyikan lagu-lagu seperti 135 juta, Lari Pagi, dan Gali Lubang Tutup Lubang dengan membawakan pesan-pesan sosial secara universal. Penonton di sana mungkin tak semuanya mengerti bahasa Indonesia, tapi semangat musik Rhoma berbicara dalam bahasa yang jauh lebih universal. Irama yang membakar semangat, dan pesan yang mengetuk hati, tak hanya di panggung internasional, tapi juga lewat media. Saat itu, majalah luar negeri mulai menulis tentang fenomena soneta. Bahkan sejumlah akademisi mulai tertarik meneliti perkembangan dangdut sebagai genre musik khas Indonesia. Sobat Dangdut The Radioman Channel, dari sinilah kita bisa melihat bahwa Rhoma Irama bukan sekadar penyanyi. Ia adalah revolusioner dalam dunia musik, seorang yang berani menabrak pakem, dan memperjuangkan idealismenya habis-habisan. Dan tahukah kamu? Saat diwawancara oleh media nasional, Rhoma pernah berkata, "Saya ingin membuktikan bahwa dangdut bisa menjadi musik yang bermartabat. Musik yang punya nilai. Musik yang mengajak orang berpikir, bukan hanya berjoget." Kalimat itu bukan sekadar kutipan, tapi cermin dari seluruh dedikasinya. Ia membawa soneta bukan hanya sebagai band, tapi sebagai kendaraan perjuangan moral dan budaya. Yang luar biasa lagi, Rhoma tidak hanya berdiri sendiri. Ia didukung oleh banyak musisi hebat, diva-diva dangdut, para penulis lagu, dan tentu saja oleh jutaan penikmat dangdut yang setia dari generasi ke generasi. Sobat Dangdut The Radioman Channel, dari perjalanan panjang ini, kita belajar bahwa mimpi besar itu sah-sah saja. Asal dibarengi dengan kerja keras, prinsip yang kokoh, dan keberanian untuk berbeda. Rhoma Irama telah membuktikan bahwa meski dicemooh, diremehkan, bahkan disabotase, tapi ketika kita yakin, dunia pun akan melihat. Jadi, kalau hari ini kamu lagi merasa usahamu nggak dianggap, karya kamu diremehkan, jalan hidup kamu dicibir, ingatlah kisah sang Raja Dangdut, karena pada akhirnya, bukan kata orang yang menentukan arah kita, tapi iman, perjuangan, dan cinta pada jalan yang kita pilih. Kalau kamu suka dengan cerita ini, bantu kami untuk terus berkarya dan berbagi inspirasi dengan tekan like. Tulis komentarmu di bawah, share ke teman-teman, dan pastikan kamu sudah subscribe di Radioman Channel. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap jadi manusia yang berarti. Dari ruang suara ini, aku pamit, salam hangat dari sobat terbaikmu di The Radioman Channel.